optimalisasi, produktivitas dinaikkan, kualitasnya ditingkatkan, presisi ditingkatkan, fleksibilitas cepat, sehingga dengan demikian kita bisa memproduksi produk cepat. Nggak perlu juga apa ya namanya, kalau kita lihat produk Eropa kan bikinan tangan, bagus, tapi lama. Kalau model-model pabrikasi di Cina kan pokoknya flat sama seperti itu. Apa aja merek mobilnya, mesinnya 1,5 liter turbo, mesin generik semua sama mereka. Bodinya aja beda-beda. Jadi ini menyebabkan mereka bisa jumlah banyak, delivery cepat, bisa ngalahin yang lama-lama. Yang penting apa? Margin keuntungannya meningkat, ruang investasi, reinvestasinya luas, dan efisiensinya tinggi. Kan efisien. Coba aja mobil-mobil Eropa dibanding mobil-mobil Cina gitu ya. Sistem ADAS-nya sama semua, screen dan tengahnya ya segitu aja sama semua. Jadi banyak sekali common spare part yang digunakan di sana. Kenapa? Supaya lebih efisien, supaya lebih cepat go to the marketnya. Walaupun mereknya ada puluhan di sana, pilih suka bentuk yang apa, dalemannya sama. Tapi kan orang nggak ngeliat dalam, ngeliat orang kan yang tampak luar. Gitu. Kira-kira dengan otomasi itu akan menjadi seperti itu. Lanjut. Nah, Jawa Barat. Karena ini di Jawa Barat, kita highlight Jawa Barat potensinya di mana saja. Progres yang ada sekarang, Jawa Barat ini punya program yang sudah ada perpresnya, master plan-nya sudah jadi, dan lagi digaung-gaungkan, yaitu kawasan Rebana. Dan di kawasan Rebana tahun kemarin sudah masuk investor itu sekitar 5,6 triliun kalau nggak salah. Mulai dari otomotifnya ada 3 di situ, BYD ada di situ, di Subang, ada Finfast di Subang, kemudian GAC ini juga di Subang. Ada 3 otomotif di sana. Kemudian elektronik ada Sanwa Musen, ada di Subang juga. Computer Electronic Vision itu ada di Subang. Kemudian untuk elektronik yang ketiga ada Melon, ini yang bikin speaker JBL sama Harman, itu ada di Subang juga. Kemudian yang bikin sepatu On Cloud, jadi kalau dengan sepatu On Cloud sini tuh bikinan Majalengka, ada di Majalengka lagi bikin. Jadi ini adalah beberapa yang sudah komit dan sudah mulai bikin ya. Tapi kalau ditanya challenge-nya apa? Indonesia itu nggak maju-majunya dibanding Vietnam apa ini gara-gara Comcase. Baru bikin pabrik yang namanya community, buruh, ormas udah datang nih, bagian dong, belum jadi udah bikin bagian gitu. Itu loh nggak maju-maju. Sehingga sekarang alternatifnya apa? Pindah ke tengah, Pak. Jawa Tengah, lari ke Kendal. Karena di sana nurut semua, motor, jadi nggak kebanyakan apa jenisnya Comcase. Jadi ini yang harus diberesin oleh Pemda yang ada di Jabar gitu ya. Karena kalau nggak diberesin pindah semua. Oke lah, sekarang dengan adanya perang Teluk yang ada di Iran sama sana, itu banyak sekali investor-investor yang tadinya invest di Timur Tengah pindah ke Indonesia. Ada untungnya buat kita juga. Cuman ya kalau masalah perizinan nggak diberesin, masalah community nggak diberesin, ya temporer lagi, hilang semua lagi. Nah, di Rebana itu ada Green Industrial Hub, ada Kertajati yang nantinya akan jadi logistik hub. Jadi nggak lagi hanya untuk dipakai sekali seminggu ya sekarang ya ke Malaysia ya, Air Asia Top sekarang bisa dipakai macam-macam. Kemudian untuk tourism, Argo Processing juga, kemudian
ada Silicon Valley untuk R&D, ini daerah Sumedang, Majalengka dan Cirebon sampai ke pesisir. Pesisir ini mulai dari Subang, Indramayu, Cirebon sampai dan sekitarnya. Jadi ini akan menjadi koridor baru Jawa Barat untuk area manufacturing dan segala macam. Industrialisasi lah muncul di sini. Ya, secara Jawa Barat ini bagus ya, karena dengan begini ini akan tumbuh nih perekonomiannya. Apalagi kalau kita lihat di daerah sini kan ada waduk banyak tuh, waduk Jati Gede contohnya itu kan sekitar 4.900 hektar. Bisa dijadikan pembangkit listrik juga, tenaga surya ataupun PV yang di floating juga bisa sampai 500 megawatt, 10% dari lokasinya. Itu peluang untuk Jawa Barat berkembang, tumbuh dan mengikutilah manufacturing tren yang ada, mengikuti manufacturing trend. Lanjut. Nah, hambatannya apa? Yang pertama tentunya secara jujur kita katakan capex terbatas. Kalau ditanya APBN terbatas. Sehingga menyusahkan industri kecil dan menengah. Tetapi ada solusinya. Solusinya apa? Solusinya sekarang sudah mulai banyak manufacture robot itu menyewakan perangkatnya. Jadi nggak usah beli, as a service. Jadi mereka mengatakan ini robot as a service, machine as a service, nyewa. Jasanya kepemilikan nggak penting, yang penting jasanya. Buat mereka data produksi bisa dijual dan segala macam. Tapi ya itu tadi, untuk skala kecil dan menengah ada penyelesaian masalah. Yang kedua, keterampilan. Talenta lokal kita itu juga problem. Kalau teman-teman mungkin pernah dengar teman-teman yang invest di Vietnam, di sana lahan dikasih, habis itu sama pemerintahnya kamu butuh orang kayak apa, sudah disediain list orang. Ini keterampilannya ini sertifikasinya ini nomornya. Kalau mau dihubungi silahkan. Jadi database keterampilan itu sangat diperlukan. Oleh sebab itu salah satunya caranya gimana? Ya caranya kita sertifikasi secepat mungkin, sebanyak mungkin gitu. Melalui apa? Udah jangan ngandalin pemerintah, asosiasi, independen gitu. Nah, nanti Cak Faisal bisa cerita tuh, gimana kita nge-boost asosiasi dan sertifikasi untuk bidang IoT misalkan. Yang ketiga apa? Infrastruktur. Nah, infrastruktur ini Cak Faisal juga bisa nambahin. Infrastruktur itu mulai dari listrik, air, telekomunikasi, jalan, lampu, gitu lah. Jadi ini infrastruktur semua nih. Ternyata belum merata. Kemarin kan di Instagram rame tuh, ada guru di daerah mana tuh yang naik motor trail tuh. Itu di Jawa loh itu. Di Jombang apa di mana ya yang dikirim teman-teman? Daerah Jombang tuh. Jalannya masih lewat getek gitu kan. Sedih kan kita. Kirain itu di luar Jawa. Ternyata Jombang. Kalau kita kadang-kadang gitu. Mosok gaya dalannya gak iso. Kakek diintit Jadi itu 3 hal ini yang menjadi hambatan dan ini harus diselesaikan. Ini PR kita yang paling besar, yang utama ya, bottleneck-nya di situ. Lanjut. Kasih tahu ya Nikolita, masih berapa lama lagi? Masih cukup? Oh masih cukup, aman. Nah, strategi kita apa? Cak dan Nik, kita harus sinergi semua ini. Kita tidak hanya industri jalan sendiri, pemerintah juga nggak bisa cuma nyuruh doang, nggak ngasih insentif. Kemudian akademisi juga nggak bisa diem aja, wis akaremu gitu ya. Jadi tiga-tiganya ini harus ikutan. Karena apa?
pemerintah harus ngasih insentif fiskal, harus ngasih kebijakan terintegrasi. Pengennya apa sih? Pengennya itu click on. Pakai OSS itu terintegrasi semua kemana-mana lah. Kan sekarang OSS sudah versi 2 ya Cak. Ini mau di upgrade lagi. Ya itulah jadi tools. Contohnya teman-teman mau bikin pabrik kabel laut misalkan. Wah itu kemana-mana, repotnya minta ampun. Ada 7 kementerian harus setuju. Ini aja yang di mana Rebana tadi ya. Itu kalau mau minta izin bikin data center aja. Waduh, mulai dari lahannya minta izin dan lain sebagainya. Padahal dia mau invest. Saya mau bawa duit $1 miliar bikin di sini. Kasih dong lahan, ada lahan di sana. Harganya berapa? Ini gue sendiri. Lah ya nggak bisa gitu kali. Kasih harga pastian. Jadi itu pemerintah harus ngasih. Industri juga demikian. Harus ada keberanian invest dan adopsi teknologi. Karena adopsi teknologi ini udah jangan ragu-ragu lagi ya. Kalau dulu kan wah kita ada masalah dengan padat karya, yang penting kita sekarang produktivitas. Lebih produktif, lebih cepat, lebih menghasilkan lebih banyak, maslahatnya akan lebih tinggi, manfaatnya akan lebih tinggi buat rakyat. Demikian juga akademisi. Ini teman-teman universitas, nggak hanya universitas saja, vokasional dan segala macam, asosiasi termasuk harus memberikan pasokan talenta bersertifikasi yang tinggi. Kalau enggak kita kalah terus sama Vietnam yang pertumbuhannya 7%. Tanah dikasih, regulasi tinggi. Jadi trader, saiki jadi manufacturer, produsen gitu. Kalau semangat ini semua ada di kita semua, mulailah dari diri kita kan gitu ya. Maka kita akan bisa selamat dari middle income trap. Dan generasi selanjutnya karena E-Suite kita harapkan E70, E80 ngomongnya sudah pabrik saya di sana ini, pabrik saya di sini nih. Segala macam sektor mereka harus punya pabrik untuk bisa keluar dari middle income. Habis kan? Coba next. Selesai kan? Terakhir? Oh saya terakhir. Hah? Habis? Oh ya sudah. Itu saja dari saya sebagai pemantik diskusi untuk Cak Faisal, kemudian Cak Hendri dari PLN. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan membuat kita semua bergerak ke arah yang sama untuk menyelamatkan generasi ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Cak Teguh atas pemaparan yang sangat inspiratif. Jadi mungkin tadi ada beberapa terms-terms yang emang masih belum kita familiar, apa itu Rebana dan yang lainnya. Jadi kalau untuk di sini potensi di Jawa Barat sendiri, memang dari pemerintah ada suatu policy yang baru untuk bisa melegalkan daerah Jawa Barat menjadi suatu yang kita bilang Silicon Valley-nya of the Southeast Asia, di mana itu ada di daerah di Subang, Sumedang, Majalengka, Cirebon, dan Kota Cirebon. Jadi ada 7 daerah yang ada di Jawa Barat yang akan dijadikan sebagai bagian dari Silicon Valley-nya dari Southeast Asia. Nah, jadi Rebana ini itu merupakan majalih Barat nasional. Nah, jadi kenapa dan ini merupakan suatu hal yang memang relevan karena di sini didorong bahwa dari pemerintahnya bahwa akan ada 5% pertumbuhan positif dari kawasan industri nasional ini yang akan menyerap hingga 4,3 juta lapangan pekerjaan yang ada. Nah, oleh karena itu dengan banyaknya pemaparan dan terms-terms baru yang kita dapatkan dari Cipta ini, saya yakin banyak sekali yang bisa kita diskusikan nanti mungkin di sesi tanya jawab. Nah, mulai dari paradoks produktivitas yang total TFP tadi, terus kawasan Rebana metropolitan hingga strategi dari triple helix yang ditawarkan. Nah, oleh karena itu kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Cak Teguh terhadap materi ini. Kita akan lanjut ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Cak Faisal.
Tapi kita kemajuan. Jadi saya kasih karena materi yang dikasih Cak Faisal ini merupakan pemantik diskusi yang clear banget sih untuk bisa hingga akhir dari talk show ini. Jadi di sini tuh yang kita udah tahu nih, kita udah warming up terkait IoT, AIoT dan beberapa ketersinambungan antara policy sama development yang udah ada di Indonesia. Nah, nanti ada pertanyaan yang menarik yang sering kita debatin di komunitas teknologi. Sebenarnya IoT itu masih relevan gak sih di era AI yang dominan? IoT itu akan tergeser gak ya dengan AI atau justru saling melengkapi? Jawabannya tuh sederhana, tapi sangat dalam. Meski AI itu juga emang kotak yang brilian, tapi dia tuh buta tanpa mata dan telinga dari IoT. Karena sensor-sensor IoT merupakan sumber data yang mengikuti setiap model dari AI. Tanpa IoT, AI hanya